Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Orang itu cara berpikir nuruti nafsu, itu yang bahaya. Makanya Quran ngeritik ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Orang yang cara berpikir itu nuruti hawa nafsu. Kalau zaman Nabi, zaman sahabat, zaman ulama, itu enggak seperti itu. Sehingga cara berpikir itu mudah. Makanya kata Nabi, absyiru ya ma'syaral muslimin, kata. Kamu harus senang ya ma'syaral muslimin. Allah sekarang buka pintu langit yang sebelumnya enggak pernah dibuka. Dan Allah yubahi bikum malaikatah. Dan Allah membanggakan kamu kepada para malaikat. Kenapa? Umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah Muhammad SAW, itu kalau sampean kepengen mati setiap saat itu baik, itu resepnya gampang kata Nabi. Addu faridotan wantadzoru ukhra. Jadi Allah memberitahu, ya Muhammad, umatmu ini luar biasa. Jadi misalnya tadi kita sholat subuh, ditanya, Bahak kamu sekarang ngapain? Nunggu sholat duhur ya. Setelah sholat duhur ditanya lagi nunggu apa asar. Sehingga faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah. Jadi kalau ya sudah ini tak ijazahkan. Kalau setelah salat subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur nunggu. Sehingga ketika kita mati itu statusnya penunggu salat. Tapi kamu kan enggak miskin. Kenapa? Penunggu kaya. Ya itu enggak masuk surga itu. Penunggu kemapanan. Berarti kan menunggu sesuatu yang seleranya nafsu. Beda kalau penunggu sholat. Berarti kamu di dunia menunggu ritual ibadah. Maka di antara ijazahnya Nabi apa? Addu faridotan wantadzoru ukhra. Melakukan satu fardu. Kemudian kita menunggu tugas berikutnya. Jadi niati saja setelah subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur, meskipun kita di perapatan. Apa? Nunggu asar. Ya. Tapi ya asar betul. Jangan nunggu tok pas asar. Enggak. Jadi sebetulnya umat ini gampang sekali. Jadi di antara kebanggaan Allah, yubahi itu Allah bangga dengan malaikatnya adalah umat ini adalah addu faridotan wantadzoru ukhra. Melakukan satu fardu, kemudian menunggu fardu yang lain. Dari mengkhidmati kampus, ingin mengkhidmati masyarakat. Dari satu masyarakat lokal Semarang menjadi sampai sekarang, sampai Banjarmasin. Unisula mau bikin kampus di sana, terus gitu. Dari satu tugas ke tugas yang lain. Makanya Islam diajarkan setelah satu tugas selesai, faida faruhtafan sok. Jadi sehingga hidup kita itu dinamis. Dari satu kebaikan menunggu kebaikan lain, dari satu kebaikan menunggu. Sehingga hidup kita ngapain? Nunggu satu kebaikan. Ini sudah masuk faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sehingga bayangkan kalau kita direkam Allah, Gusti kula ampun mati nak jaring sugih. Wis melarat puluhan tahun. Sakit, nunggu sesuatu sing sifatnya nafsu, kok pengen sugih. Sugih tok jak cukup. Tahu buruh wong sing tahu ngenyek ndekne lho, itu kan urung-urung wis dendam. Saya belum mau mati sebelum kaya dan buruhkan orang yang pernah melecehkan saya. Wis ngono akhirnya mati urung sugih. Berarti wis fakir matine hasud. Mau itu ngenes dunia akhirat kan kira-kira seperti itu. Kamu santai aja kalau fakir berarti meringankan hisab karena ada banyak harta. Yang mau dihisab papanya, tidak punya apa-apa. Jadi saya mohon sekali ya, Islam itu mengawal kebahagiaan. Sebab itu sampai bahagia itu menjadi perintah Islam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Karena dengan bahagia bitaat diharapkan orang Islam itu tidak bahagia atau cari kesenangan lewat jalur maksiat. Sehingga ciri utama wali apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sehingga ulama dulu itu rileks-rileksnya. Termasuk yang saya ceritakan tadi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Itu melihat apa saja rileks. Ya tadi kalau disenangi orang ya barokah, punya kawan kebaikan. Nak dineng ya barokah dineng di gedingi tonggo rada utang, ngeranjuk tulo gitu. Jadi rileks saja. Masyhur itu Imam Syafi'i ngendikan waman asa'a ilaika faqad atlakoka. Orang yang berbuat buruk sama kamu, hakikatnya adalah membebaskan kamu. Atlaqo itu apa? Membebaskan. Enak gak jadi hidup gitu? Kalau kamu kan enggak,
Kok gedeng aku salahku opo? Malah kamu ujub tuh, orang kok gak tahu salahnya. Kamu jadi suami, istrinya ngomel, kurang apa saya sebagai suami? Ya kurang banyak, ndak ganteng, ndak kaya, ndak ini. Malah kalau diterangkan malah parah toh. Ya sudah rileks saja, kalau dia ngomel ya tadi, alhamdulillah dapat pahala tanpa apa? Biaya. Terus ngomel kan butuh energi, paling yang ndak kuat 3 jam. Nanti juga berhenti apa? Terus ambil nilai positifnya, misalnya ngomel sama suaminya, bagus lah. Kalau ngomel sama tetangga malah kayak apa gitu aja udah. Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat hidup. Rasulullah ya gitu, melihat hidup tuh gampang saja. Ketika tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ada ya Rasulullah, ya sudah saya tak puasa. Jadi enteng saja. Kadang-kadang beliau ingin puasa, ya puasa sunat, ada sarapan nggak jadi puasa. Rileks. Nabi itu rileks. Kalau ngajari kebaikan juga rileks. Nah sekarang itu banyak orang yang karena mungkin kurang baca. Islam itu kayak menjadi aturan yang bengis, yang repot, yang mengekang. Itu tidak seperti itu. Yuridu wa bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki agama ini mudah. Sehingga ada sahabat di Imami Mu'ad itu baca Baqarah. Sahabat ini pekerja petani. Mufarokoh ditinggal. Ketika Mu'ad lapor, ya Rasulullah ini ada orang munafik. Tengah-tengah sholat mufarokoh saya ditinggal. Yang disalahin itu tidak yang tinggal tapi Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad. Kami itu tukang fitnah. Masa ngimami petani pakai surat Baqarah. Jadi yang disalahkan ini imamnya. Kalau kamu jadi imam, sholatnya ya yang cepat. Makanya terus banyak orang kecepatan karena tadi. Jadi Nabi itu enteng sekali. Jadi apa ya, Nabi itu beda dengan yang kita bayangkan beda. Nabi pernah ngaji di masjid, kemudian ada tetangga lewat pakai cangkul ke kebun. Semua sahabat gerutu. Ini orang tidak benar, ada Nabi ngaji ditinggal saja ke kebun, tidak ikut ngaji. Jawabannya Nabi tidak, itu bagus itu, ikut sunnah saya. Kenapa ya Rasulullah? Dia kerjanya nyari halal. Dan untuk menghidupi keluarganya itu juga ajaran saya. Sehingga yang ngaji ya ajarannya Nabi, yang nggak ngaji karena kerja mencukupi keluarga juga ajarannya Nabi. Segampang ini. Oh, kalau kayaknya kamu kan, wes gak roh akhlak kan gitu. Nabi rileks saja Nabi. Sampai bisa lihat itu di bab Fadhailul Kasbi. Makanya ini penting sekali supaya orang itu berpikir Islam atau mendakwakan Islam itu berdasar sanad. Ya, yang mutasil yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Sesuatu yang dilarang Allah itu pasti madharat. Maka untuk melarang seseorang bergantung sama narkoba misalnya atau hal-hal yang bahaya pada fisik, itu satu tentu bagi ahlullah, tentu karena takut Allah. Tapi banyak masyarakat yang memang benar-benar bisa meninggalkan narkoba karena efek buruknya ganja. Bahwa itu mengakibatkan sakau, mengakibatkan tidak sadarkan diri, mengakibatkan kebangkrutan ekonomi macam-macam. Sehingga mereka benar-benar benci sama yang namanya narkoba. Jadi di antara manhajul Quran itu kalau mentakbih, memburuk-burukkan maksiat itu mesti dikritik innahu kana fahisyah. Innahu kana fahisyata wa maqta wa sa'a sabila. Innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Diulang beberapa kali. Sehingga dibutuhkan kecakapan untuk menganggap satu hal yang buruk itu fahsyah, sesuatu yang enggak rasional, sesuatu yang tidak positif, sesuatu yang pasti berdampak negatif. Sehingga kalau misalnya tadi dibacakan oleh Qori, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk berhenti dari kemungkaran itu satu takbihun litil kal munkar atau litil kal munkarat, bahwa munkarat itu kita cap, kita stigmasi bahwa itu buruk sekali. Seperti Nabi mengajarkan pemuda tadi, masa kamu suka ibu kamu digitukin lelaki lain, putri kamu, bule kamu, bude kamu, sehingga orang ini pikirannya termindset betapa buruknya zina. Sama seperti kita sukses memindset betapa buruknya narkoba, betapa buruknya bahan-bahan terlarang. Begitu juga seterusnya, terus pengkhianat dan sebagainya. Tapi problem manusia adalah
Dia itu akan mencari kebahagiaan atau kesenangan sesaat. Maka caranya gimana? Keinginan senang lewat maksiat ini dilawan dengan nyaman dengan taat. Saya ulang lagi, nyaman dengan taat. Sehingga ulama dulu punya kalimatul munajat, artinya kalimat hubungan pribadi sama Allah yang menjadikan orang itu nyaman. Dan ini yang diajarkan kitab-kitab tasawuf. Kitab tasawuf itu sukses mengajarkan melihat alam raya ini semuanya nyaman, termasuk yang mengecewakan. Itu dianggap nyaman. Saya berkali-kali mengajarkan ilmu ini karena ini musalsal ila Rasulillah SAW. Itu pernah suatu saat Imam Ahmad itu dipanggil sama tetangganya, anak muda. Tentu Imam Ahmad ini orang yang sangat soleh, sangat waroi, sangat tunduk sama perintahnya Allah dan Rasul. Pemuda tadi manggil, ya Ahmad, datang ke rumah saya. Imam Ahmad datang. Setelah sampai ke pemuda tadi, sudah pulang lagi, saya tidak butuh kamu. Pulang lagi. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad, datang lagi. Datang lagi. Oh, saya tidak jadi butuh, pulang lagi. Sampai 3 kali. Dan itu perangai ekspresi Imam Ahmad itu, atau ulama lain yang sesoleh beliau, itu nyaman, indah. Beliau tetap senyum-senyum, nyaman. Beliau tidak tersinggung, tidak terprovokasi, tidak, ya pokoknya tidak tersinggung, kelihatan nyaman. Lama-lama pemuda ini terus tanya, ya Ahmad, kamu saya perlakukan seperti ini kok tidak tersinggung? Kamu senyum-senyum saja, happy-happy saja. Jawabnya Imam Ahmad itu unik. Wahai pemuda, saya kamu panggil itu senang sekali. Karena kata Nabi, kalau kamu iman dengan Allah dan Rasul, maka hormatilah tetangga. Jadi saya senang. Karena nuruti perintah Allah untuk menghormati tetangga. Jadi tidak ada urusannya dengan kamu. Kagetnya kayak apa? Jadi dipanggil tetangga ya senang karena melakukan perintahnya Allah dan Rasul, yaitu ikramul jar, fal yukrim jarum. Disuruh pulang, kamu ingin saya pulang, ya saya pulang. Disuruh datang, ya saya datang. Jadi saya tidak tersinggung, saya tidak ada urusan dengan kamu. Urusan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau bapak-bapak istrinya ngomel terus sabar itu ya bagus. Saya tidak punya urusan. Kalau kamu terprovokasi oleh istri, berarti kamu didikte oleh makhluk. Masa seorang rektor didikte makhluk? Kan tidak keren. Apalagi seorang Habib didikte makhluk, kan tidak keren. Yang bisa mendikte kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mendikte kita, mengajarkan kita wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtuhunna fa'asa an takrahu shay'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Jadi cara melihat istri kita bawel gitu atau cerewet, alhamdulillah ini ada pahala tanpa modal, cukup sabar. Kalau istri kamu sedang mesra, malah mintanya ke mall, malah biayanya tinggi. Murah mana dapat pahala dimarahin sama saat mesra minta ke mall? Milih yang pertama kan? Nah ya itu tidak usah modal. Ya gitu aja. Jadi kalau istri sedang marah, bawel, anggap saja ini rezeki. Dapat pahala tanpa apa? Biaya. Nah, kalau pas rukun malah nantang ke mall, biayanya malah tinggi. Jadi ulama dulu itu melihat dunia itu happy. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, orang yang tadi nyium tangan kamu ya, itu di rumah menghujat Anda. Jadi dia sopan hanya di depan Anda, kalau di luar menghujat Anda. Jawabnya Imam Syafi'i lucu. Ya baguslah. Yang cerita ini kaget. Kenapa bagus ya Aba Abdillah? Kalau manggil Imam Syafi'i ya Aba Abdillah. Ya berarti saya masih wibawa, di depan saya tidak berani katanya. Jadi dipandang enteng saja. Jadi kalau kamu di depan kamu istri kamu tidak berani belanja, tidak ada kamu belanja banyak, anggap saja Anda wibawa. Jadi enteng saja. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, separuh dari kampung Anda itu gak suka kamu. Ya bagus lah. Kenapa? Oh nak rukun malah bakal utang katanya gitu. Kira-kira yang utang itu yang rukun apa yang neng-nengan? Yang rukun. Jadi enteng saja. Masyhur itu makalahnya Imam Syafi'i. Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu. Kalau saya sedang nenengan sama Habib Hasan Toha Putra, beliau naik Alphard gak nawarin saya sah karena baru nenengan. Tapi kalau sedang rukun malah harus repot mana? Rukun sama ndak rukun? Repot rukun sebetulnya. Jadi
Imam Syafi'i itu happy saja. Kalau sedang rukun sama tetangga ya dianggap rukun itu satu kenikmatan. Sedang nggak rukun ya dianggap satu kenikmatan. Jadi orang dulu itu serilek itu melihat dunia. Kalau kita kan enggak, ego. Wah saya ini suami kok dimarahin istri. Wah ini egonya bangkit. Padahal egonya bangkit itu ada kebodohan di situ. Yaitu seorang rektor didikte seorang istri, seorang makhluk. Apalagi kalau Anda daftar wali itu tidak akan jadi wali. Ini wali kok tunduk sama makhluk. Karena didikte apa? Makhluk. Maka Imam Ahmad ketika tetangganya bully gitu ya santai saja, beliau happy. Ketika pemuda tadi eskal janggal, kenapa kamu gak tersinggung ya Ahmad? Memangnya saya harus tersinggung gimana? Kan tak panggil tidak jadi, tak panggil tidak jadi. Hei pemuda, saya ini tidak punya urusan dengan kamu. Saya nuruti kamu karena perintahnya. Saya senang melakukan perintah Allah, harus berbaik sama kamu. Sampai 3 kali. Ajarkan Muhammad atau katakan Muhammad pada umatmu. Sebaiknya atau seharusnya mereka hanya gembira dengan melihat fadlnya Allah dan rahmatnya Allah. Ini harus kita pahami mulai dari konstruksi yang paling pokok, yaitu akidah. 2 ahwal. Ahwal itu 1 perilaku sosial. 3 mutammimat, sesuatu yang tidak pokok, tapi kita butuhkan dalam mengawal hidup ini. Saya beri contoh, itu sampai maksiat, itu karena cari kesenangan. Misalnya baru penat itu, ingin seneng, ada orang yang macam-macam lah, ingin melihat maksiat, apa itu pornografi, apa nyabu, apa macam-macam. Itu sebetulnya agama punya konsep yang luar biasa, yaitu seharusnya seseorang itu gembira. Gembira dengan ketaatan. Lalu pertanyaannya caranya gembira gimana? Gembira itu mudah. Jadi misalnya kamu sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Terus cara berpikir begini. Ini sekaligus ijazah. Cara berpikir begini. Ya Allah, ini kata Sayyidina Ali, kafani izzan an akuna laka abdan wa kafani fakhron an takuna li rabban. Ya Allah, betapa sialnya saya, andaikan saya jadi budak dari makhluk yang sama. Misalnya sampean itu seorang kiai atau rektor atau doktor atau orang terpelajar, kemudian kamu jadi budak atau hamba dari makhluk yang setara. Betapa hinanya saya. Maka kata Sayyidina Ali, ya Allah saya ini cukup bahagia, cukup bangga, karena jadi budak, jadi hamba, dari zat yang super atau yang maha super. Jadi kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada kebahagiaan yang luar biasa karena menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bangga dengan jadi hambanya Allah, maka kita akan malu. Malu misalnya kok saya bahagia itu nunggu melihat pornografi, melihat maksiat. Itu terus menjadi malu. Kenapa saya bisa didikte oleh hal-hal seremeh itu? Ya, kita malu karena didikte oleh hal-hal yang seremeh itu. Karena kita didikte oleh nafsu. Jadi izzatun nafsi, satu harga diri seseorang itu harus dihidupkan untuk hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi itu melatih satu logika tarkul ma'asi. Nabi itu dulu ketika ada seorang pemuda yang ya karena mungkin pemuda ya, dia itu mau masuk Islam, tapi uniknya kata pemuda tadi, saya masuk Islam tapi asal dibolehkan bebas zina. Jadi ini agak sableng gitu. Jadi mau masuk Islam syaratnya dibolehkan apa? Zina atau free sex gitu. Karena orangnya agak hiper. Itu Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka enggak. Ketika mau pamit gitu semua sahabat melarang. Mah itu jangan, kamu jangan suan Nabi, itu permintaan yang nggak masuk akal. Setelah lama ditahan, terjadi kegaduhan di masjid, Nabi dengar, itu ada apa itu? Itu ada pemuda yang mau masuk Islam tapi yasta'dzinuhu fi zina. Tapi mereka minta izin Nabi untuk tetap boleh zina. Kata Nabi, pemuda itu suruh masuk, suruh menghadap saya.
Ketika menghadap Nabi, saya ulang lagi ketika menghadap Nabi, Nabi mengajarinya itu luar biasa. Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka atau dengan azab tunda. Tapi kata Nabi, atuhibbuhu li ummik. Kamu suka kalau ibu kamu itu jadi demenannya orang banyak. Oh enggak ya Nabi, yang demen ibu saya tak bacok kan. Karena ini ya agak preman, di mana-mana orang nakal agak preman. Terus atuhibbuhu li bintik. Kamu suka kalau putri kamu ya digitukan orang-orang. Oh ya enggak Nabi, yang gitukan putri saya tak bacok. Atuhibbuhu li kholatik. Kamu suka kalau bule kamu digitukan. Atuhibbuhu li ammatik. Kamu suka kalau saudara bapak kamu digitukan. Nabi itu mengeset ya. Cara sekarang itu di otak mungkin. Nabi itu meluruskan otaknya anak muda itu. Betapa buruknya zina. Cara bahasa Arab ditakbih. Betapa buruknya zina. Kamu suka kalau korbannya ibu kamu, putri kamu, bude kamu, bule kamu. Sehingga orang itu matur ya hasbuka ya Rasulullah, ini sudah cukup. Saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina. Jadi fa'alqallahu fi qalbihi bughdha zina. Kemudian Allah meletakkan di hatinya, menanamkan benci zina. Sehingga akhirnya pemuda tadi menjadi iffah, menjadi menghindari zina. Artinya begini ya, ini mungkin yang lolos dari para kita sebagai dai, kita tidak belajar banyak tarbiyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita benci maksiat, itu jangan hanya ditahzir, ditakutkan neraka itu enggak. Jangan hanya itu. Tapi di logika. Jadi kalau kita menghindari maksiat, itu selain karena takut azab, itu ada logika. Ada rangkaian pikiran yang menjadikan kita anti satu perbuatan apa maksiat. Jadi misalnya gini ya, kira-kira ginilah kalau contoh gampang itu. Ada orang gitu ya, nyanyi dengan pakaian yang mungkin pornografi gitu. Mungkin pemuda-pemuda ingin melihat itu, tapi bisa diobati gini. Kok enak dekne mergawe kok tak bayar, ya aku kehilangan duit. Meskipun dengan logika yang agak serampangan, yang penting menjadi kita ini punya harga diri untuk tidak tergantung hal-hal seperti itu. Sehingga Nabi itu cara menggambarkan tadi mulai atuhibbuhu li ummik, kalau ibu kamu jadi demenannya orang lain. Pemuda tadi bilang yang demen ibu saya mau saya bunuh. Ditambah lagi atuhibbuhu li bintik. Bagaimana kalau korbannya putri kamu, bule kamu, bude kamu. Sehingga terus si pemuda tadi betapa buruknya zina. Betapa murahnya zina. Akhirnya pemuda tadi alqawwa fi qalbi bughdha zina. Terus kemudian pemuda tadi itu sangat membenci dengan apa? Berzina. Nah, pikiran-pikiran seperti ini harus kita tanamkan. Harus kita tanamkan supaya orang itu benci melakukan maksiat. Karena satu memang takut suhtullah, takut dibendu Allah atau dibenci Allah. Dua memang logika kita mengarahkan tidak maksiat. Saya beri contoh ya betapa pentingnya mindset ya, cara berpikir. Orang itu menjadi kikir itu karena nganggap hidup itu lama dan uang itu penting. Kalau zaman Nabi itu sederhana kalau melihat hidup ini. Pernah suatu saat Nabi itu punya jatah makan. Karena Nabi itu hidupnya juga pas-pasan. Jadi Nabi itu unik. Beliau di satu sisi kaya raya. Bisa ngurmat Abu Hurairah, Ammar, Suhaib. Ashabu Sufa itu dirawat Nabi semua. Itu kan kaya, bisa merawat sekian orang. Tapi di sisi yang lain untuk pribadinya beliau miskin. Kadang nggak bisa makan hari itu. Tapi di saat yang sama bisa merawat Ahlus Sufa. Jadi keliru kalau orang hanya cerita Nabi itu miskin, untuk makan dirinya aja susah. Itu keliru. Kelirunya kalau tidak diteruskan, tapi Nabi mampu menghidupi Ahlus Sufa. Singkat cerita jatah makannya Nabi itu dikasihkan orang ketika Nabi tanya, ya Aisyah, makanan jatah saya di mana? Oh ya Rasulullah, tadi ada orang minta tak kasihkan, maka makanan itu habis. Apa kata Nabi? Kamu salah Aisyah. Yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Ya yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Sehingga Nabi menganggap, makanya Nabi terus ngendikan. Ya kalau mukhatabnya lelaki ya kira-kira begini. Wahallaka min malika illa ma akalta fa'afnaita walabista fa'ablaita. Tersanya watasaddaqta fa'abqaita kata Nabi.
Harta kamu ya kamu makan, kemudian ke WC, jadi kotoran, atau punya pakaian mewah nanti rusak. Wa tasaddaqta fa abqaita. Ada yang kamu sedekahkan, yaitu yang abadi sampai akhir. Sehingga banyak pengusaha yang mencintai saya setelah tak ajari hadis itu, misalnya punya uang 1 miliar karena dia spekulan atau pedagang rawan bangkrut, disedekahkan ke masjid 50 juta, yaitu yang abadi. Jadi kalau suatu saat bangkrut, dia masih punya uang 50 juta di akhirat. Jadi Nabi itu mengajari sedekah itu apa? Ya sedekah itu pengabadian uang. Kalau kita kan enggak, bilang sedekah itu nguras uang. Itu pikirannya setan, dan pikirannya orang Islam. Itu cara berpikir setan, bukan cara berpikir umat apa? Sehingga Sayyid Ali Zainal Abidin itu kalau ada orang minta, kemudian beliau ngasih, itu beliau bilang gini, marhaban biman hamala zati ilal akhirah. Matur nuwun nggih jenengan sembeto sangu kula nate. Jadi dianggap teller saja. Orang yang minta uang beliau itu dianggap tukang nyatet bank ini. Karena sudah ditabungkan. Ya sudah. Kalau kita kan enggak, wah pengemis tuh ganggu gini-gini. Kecuali pengemis profesi ya, mungkin kita agak-agak enak. Mari zaman akhir itu ada pengemis apa? Profesi. Jadi repot teman. Terus tak beri contoh lagi kebahagiaan ketika kita milih Islam moderat. Islam kita diajarkan guru-guru kita, utamanya oleh guru kita Mbah Maimun. Saya juga sering ketemu beberapa ulama dunia, termasuk Habib Umar. Saya juga ikut sowan ke sini pas beliau sama Habib ini Hasan Toha Putra di sini sama orang-orang moderat. Itu cara berpikir juga luar biasa indah. Beliau pernah cerita ya, beberapa ulama lah, banyak yang cerita itu. Saya pernah diceritani seorang alim. Ketika ada orang ekstremis itu mau ngebom di tempat maksiat, kebetulan yang maksiat itu kebanyakan ya orang Islam, karena di negara yang mayoritas Islam. Ditanya sama Syekh Sa'rawi. Syekh Sa'rawi itu mufasir top di mana? Mesir. Ini mau tak habisin karena mereka orang Islam kok maksiat terus. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi, laumatu ala khini ma'asihim aina masiruhum. Kalau mereka mati dalam keadaan maksiat, mereka kemana? Ya ilanar, mereka pasti masuk neraka. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi, wahal masiruhum ilanar muradun nabi amlan. Punya umat maksiat kemudian mati masuk neraka, itu yang diinginkan Nabi apa enggak? Ya tidak aja. Ya sudah, enggak usah dibom, ditunggu tobatnya kata. Karena kalau mati dalam keadaan itu ke neraka, dan itu tidak yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ekstremis ini menjadi tobat, tidak berpikir ekstremis mas. Jadi orang itu harus berpikir mindset yang baik. Meskipun kadang berpikir baik itu ya agak-agak kacau. Ada seorang wali majdud, itu kalau berdoa agak kacau, tapi gak bisa dibantah. Masyhur itu doa itu. Ini sekaligus ijazah, tapi kalau sebelum wali gak boleh. Itu datang ke makamnya Rasulullah SAW. Terus doanya itu begini. Ya Allah, sekarang terserah engkau. Ya Allah, sekarang terserah engkau. Jika saya kamu jadikan orang soleh, jika saya engkau jadikan orang soleh, maka surra habibuk, maka kekasihmu ini senang. Yang susah musuhmu yaitu setan. Tapi kalau engkau menjadikan saya orang fasik, maka yang susah kekasihmu, yang senang musuhmu. Jangan punya dua pilihan itu. Wah itu kan doa tapi kayak teror itu. Ya jadi berdoa di Raudhah. Wah itu pasti mandi itu karena agak-agak maksa Tuhan itu. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika saya jadi orang soleh, maka kekasihmu ini senang. Musuhmu yang susah yaitu setan. Tapi jika saya jadi orang fasik, maka musuhmu yang senang, kekasihmu yang susah. Mohon terserah jenengan, mau menyenangkan kekasihmu, apa menyenangkan musuhmu gitu. Kira-kira gimana? Kalau tertarik boleh doa itu dipraktekkan. Tapi kayaknya kalau copy paste itu gak keren, apa? Jadi dulu orang itu muamalah sama Allah dan Rasul itu rileks. Rileks itu nyaman karena ya tadi qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Sehingga Imam Izzuddin bin Abdissalam itu ngendikan innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Di antara kebaikannya ibu-ibu atau mbak-mbak ini harus berstatus ghafilat. Perempuan-perempuan pelupa. Ghafilat itu pelupa.
pelupa dari kenikmatan maksiat sehingga mereka in dengan taat. Misalnya ada ibu-ibu atau mbak-mbak atau juga bapak-bapak tahajud, kemudian nyaman dengan tahajud itu. Kira-kira terbersit enggak ingin maksiat? Enggak kan, karena sudah nyaman dengan tahajud, dengan taat. Maka dibutuhkan kenyamanan dalam beribadah. Sebab itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya saya termasuk kiai yang setiap ngaji itu happy, seneng. Karena ini untuk kampanye, seneng dengan ngaji, dengan taat itu sudah luar biasa. Kayak apa kalau mereka senengnya kalau nunggu melakukan maksiat. Jadi termasuk bentuk perlawanan kita terhadap maksiat adalah usahakan kamu tuh bahagia, senang dengan taat. Istiqnas billah, mu'anasah billah, farah billah, itmi'nan tumaknina billah. Sehingga ini mencukupkan kita tidak berkebutuhan maksiat. Meskipun kita ya manusia, pasti suatu saat atau sudah pernah maksiat. Serasa diceritakan lah, itu mesti gitu. Lah orang-orang dulu itu orang yang sukses mengelola bahagia ma'allah wa billah walillah. Jika wali-wali dulu itu jadi wali itu tidak mesti karena ibadahnya banyak, itu enggak. Mereka orang yang ibadahnya itu biasa. Biasa-biasa sekali. Ulama-ulama dulu ibadahnya biasa sekali. Tapi qulubuhum ma'allah, hatinya itu ma'allah. Itu ada seorang wali itu jadi wali, Umar bin Abdul Aziz yang dikenal khamisul khulafa. Khamisul khulafa. Di luar khulafa Rasyidin 4, di antara yang soleh adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu ketika mau meninggal, itu senangnya bukan main. Itu semuanya nangis, beliau senang. Terus tanya, kenapa kamu senang? Memangnya saya kalau mati itu kemana aja? Ila khairi madhubin ilah, ke zat terbaik. Dibang urip mbek kowe bulet atau mbek arhamur rahimin kan. Yaitu Allah Subhanahu. Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal itu muridnya nangis semua, beliau marah. Kamu harusnya pesta karena saya mau ketemu kekasih saya, malah kamu tangisi, goblok sekali kamu katanya. Jadi orang-orang dulu itu luar biasa. Karena tadi mereka tidak ingin ketemu Allah itu dianggap problem. Harus sesuatu yang membahagiakan. Makanya wali-wali itu kalau berdoa begini. Wa khairu ayyami yauman alqa fih, dan jadikan hari terbaikku adalah hari ketika saya ketemu engkau ya. Pernah dengar doa itu? Wa khairu ayyami yauman alqa fih, dan hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Aman kan enggak? Sampai mati ku wedi. Saya tidak tahu wedi dosa apa wedi Israel apa wedi malaikat siapa? Mungkar nakir. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Karena cara pandang Nabi itu ini bisa dipraktekkan. Kalau kamu orang baik, mati artinya apa? Ya baik. Karena husnul khotimah. Kalau kamu orang yang buruk, itu kata Nabi, anggap saja mati itu akhir dari keburukan kamu. Nak kowe urip terus, malah maksiat terus. Maka Nabi itu kalau ngajari kita berdoa gini, Allah maj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarri. Ya Allah, kalau saya hidup, ya anggap saja ziyadah fi kulli khairin, berpotensi nambahi kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja ini akhir dari segala keburukan. Maka saya berkali-kali, banyak tradisi ulama-ulama NU, ulama-ulama pesantren, ya ada hanya NU, pokoknya ulama-ulama alim. Itu kalau ada orang mati, orang nakal gitu mati, ini saya gitu. Itu hadirin mesti gak terima. Wapi nanti wong wakal. Tapi dipaksa sama kiainya, saya gitu. Lama-lama dipaksa. Saya gitu. Padahal ngatine kiai, wis ra iso maksiat meneh, wis saya gitu. Karena dengan mati berarti saya sudah tidak bisa maksiat lagi. Jadi Nabi melihat hidup dan mati itu segampang itu. Kalau al-hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Coba kita ke depan itu kan ada potensi zina, potensi korupsi, potensi maksiat. Yang bisa menghentikan potensi itu apa coba? Mati ya, udah pintar ya. Sudah maju. Berani mati? Berani. Tapi jangan di sini ngel-ngelo panitia. Artinya yang selama ini kita risau dengan kematian, dengan apa? Nabi ngajari kita tadi. Allah mas'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr.
Ya Allah, jadikan hidup ini sebagai bekal menambah kebaikan. Dan suatu saat kalau saya mati, semoga itu akhir dari segala keburukan. Jadi artinya Nabi itu ngajari kita itu positif terus. Sama seperti ulamanya tadi. Nak lagi rukun mbek tonggo ya sanggep ae kanca kaapian. Nak nenengan ben ra utang ngoten. Dadi pokoknya penak terus itu loh. Nak bojo lagi ngamuk alhamdulillah gak ngajak blonjo. Nak pas rukun ya alhamdulillah kok lagi rukun. Jadi gampang semua. Makanya ada seorang alim itu ngendikan begini, ada yang tanya. Saya tuh dulu ketika kaya, teman saya sering main ke saya. Setelah saya miskin gak ada teman-teman yang ke saya. Dikira si Habib ini kebetulan orangnya Habib itu mendukung keluhan dia. Ternyata enggak. Si orang alim itu bilang gini, malah bagus toh gitu. Kowe wis melarat buruhe wong. Ya sudah kamu miskin buruhnya orang lain. Misalnya tukang manol di pasar atau tukang becak. Kemudian teman-teman kamu datang, malah kamu malu tuh jadi tontonan. Bagus kalau mereka lupa, pas kamu miskin tidak ada yang lihat katanya. Jadi apa ya, dianggap enteng saja gitu. Akhirnya orang ini nggak jadi ngeluh. Selama ini kan kita ngeluh ya, ketika miskin teman-teman nggak datang. Coba kalau mereka datang pas kamu buruh bikin foto di orang lain, mantan bos buruh, malu gak? Milih datang apa enggak? Enggak lah, sudah bener itu. Jadi ulama dulu itu makanya sering baca biar tahu solusi hidup. Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat kehidupan itu. Gampang sekali, indah, gampang. Kebahagiaan ini pula yang harus kita latih dalam melakukan ketaatan. Tapi memang obsesi saya terbesar atau cita-cita saya terbesar memang setiap ngaji saya ingin orang mukmin semuanya itu bahagia. Dengan bahagia itu mereka tidak neko-neko ingin mencari kebahagiaan lewat jalur apa maksiat. Sehingga dalam konstitusi ulama yang ditulis di kitab-kitab usul fikih, dan itu kitab yang saya kaji, selalu saya kaji, itu membela-bela sesuatu yang mubah itu sampai luar biasa. Karena melihat mubah itu, misalnya Anda tidur itu berstatus mubah. Anda bermain catur berstatus mubah. Anda rileks sama teman jagungan semalam dengan teman rektor atau dosen atau yayasan itu, melihatnya bukan mubah, tapi tarkul maksiyah. Misalnya saya semalaman asik musamarah itu jagungan malam sama Habib Toha Al-Munawwar. Itu awang hitungnya bukan, wah ini jagungan kalau ngidul tidak penting tuh enggak. Malam itu bahak tidak ke dugem, tidak ke tempat maksiat. Sehingga ada ulama yang mengatakan mubah itu enggak ada. Saya ulang lagi, mubah itu tidak ada. Kan umumnya ulama bagikan wajib, ya kan, haram gitu. Terus diantaranya mubah, sunat, makruh. Ada ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Kenapa? Logikanya begini, itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena tidak ada mubah yang Anda lakukan kecuali saat itu pasti ditinggalkannya sebuah keharaman. Misalnya Anda sedang jagungan sama istri di luar, di rumah, asik di rumah semalaman. Mungkin bahas hal-hal yang ringan. Mungkin melihat sinetron atau apa yang ringan. Tapi di situ terjadi Anda meninggalkan ke tempat-tempat maksiat. Sekarang ninggal maksiat itu wajib apa mubah? Wajib. Padahal Anda sedang melakukanmu. Nah itu dicatat oleh Allah itu tarkul haram, meninggalkan keharam. Jika masyhur dalam cerita wali-wali itu, Abu Yazid yang seperti itu ibadahnya pernah tanya, ya Allah lalu yang makomnya orang seperti saya siapa? Karena beliau semalaman ibadah terus. Sama Allah dijawab, ya yang tidur di pinggir kamu itu. Abu Yazid, lu kok bisa ya Allah? Dia kan tidur terus. Ya kan dia tidur berarti meninggalkan keharaman. Ngomong sing potongan tukang maksiat itu apik turu apik melek kira-kira. Apik turu. Timbang sama nak melek pola wis turu ae kira-kira gitu. Jadi gak usah dipaksa tahajud, dipaksa qiyamul lail itu. Iya kalau qiyamul lail. Kalau dapat informasi, kesini ikut saya terus katut kan repot. Jadi perlawanan terhadap maksiat itu sebetulnya gampang dalam Islam karena tadi nggak ada sesuatu yang mubah kecuali saat dilakukan berakibat meninggalkan keharaman. Mudah sekali.
Jika banyak orang jadi wali itu karena melakukan mubah. Itu ada orang jadi wali itu karena sering makan. Ya makan-makan biasa itu. Karena ketika makan, ya Allah, betapa doifnya saya. Katanya saya presiden, katanya saya rektor, saya kiai. Ternyata kalau nggak makan tuh lemes. Apa hebatnya makhluk yang bergantung makhluk yang lain, yaitu makanan. Nah karena seperti itu terus dia al-laja'illallah, terus dia sungkeman ning Allah. Betapa lemahnya saya. Sebab itu ketika Quran mengkritik dan dengan tanda kutip kemungkinan Tuhannya Isa bin Maryam, itu ngeritiknya sederhana Quran itu. Mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulanit ta'am. Isa itu tidak Tuhan, wong dia makan. Kamu kebayang nggak misalnya punya Tuhan, wah tadi Tuhan mampir ke rumah saya, dia lemes. Setelah tak kasih makan sehat lagi gitu. Itu kan nggak kebayang. Tapi Tuhan marung di rumah saya, lemes tak gratisin, kayaknya tidak punya uang gitu. Setelah makan, wah gairah lagi. Kebayang nggak punya Tuhan seperti itu. Sehingga Quran kalau gojlok sederhana, karena yaqulanit ta'am. Sehingga wali-wali itu kalau makan itu sadar lemahnya dirinya, betapa dirinya tergantung makanan. Sesuatu yang tergantung itu artinya tidak hebat, tidak Tuhan. Jadi untuk menjadi wali, untuk menjadi dapat ridhonya Allah itu sebenarnya sederhana. Termasuk ada cara jadi wali yang agak kacau, tapi ini ya benar, asal niatnya benar. Misalnya Unisula besar, ya kurang besar lagi. Kita sudah punya uang, kurang banyak uang lagi. Itu Nabi Ayub, itu kan seorang nabi. Pernah diuji, oh ini ada di Sahih Bukhari. Nanti kamu tanya, hadisnya Sahih enggak? Ini ada di Sahih Bukhari. Kadang orang kota itu aneh, enggak ahli hadis tapi tanya, Sahih enggak? Padahal anda kan dibodohi Sahih, ya ngandel saja. Jadi kadang ya aneh. Oh enggak tahu kok tanya. Itu Nabi Ayub itu sudah kaya, pas itu sudah kaya. Bukan cerita yang masih miskin, memang sudah kaya. Beliau di kamar dihinggapin satu belalang dari emas. Setelah belalang itu dikejar, ternyata yang jenis itu banyak, semuanya dari emas. Ngambil sana sini, ini yang kesak ini dipenuhin, saku ini dipenuhin, sampai banyak. Sama Allah digojlok, kamu itu nabi saya. Kenapa kamu mengumpulkan harta sebanyak itu? Kamu itu nabi saya kok rakus? Jawabannya Nabi, ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Ya, jadi kalau kamu punya uang 1 miliar, kok ingin 1 miliar 100, ingin 1 miliar 200, itu cara ngitung bukan uang. Ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Karena rahmat Allah tidak terbatas, sudah Gusti tenang saja. Meskipun saya gini, rahmat Anda tidak akan habis. Sehingga waroi ada ilmunya, tomak juga ada ilmunya. Termasuk ragus itu juga ada ilmunya. Misalnya begini, ini contoh rakus yang ada ilmunya begini. Ini saya beri contoh. Mungkin yang boleh niru orang-orang soleh, kalau nggak soleh jangan. Imam Syafi'i ini cerita nyata. Imam Syafi'i itu dulu ketika ngaji masih muda itu nggak suka sama guru yang kaya. Kebetulan dia punya guru miskin terus. Namanya Sufyan As-Tsauri, itu miskinnya Masya Allah. Sufyan bin Uyainah juga miskin. Jadi dia miskin, punya guru miskin terus. Sehingga idolanya ya sama guru-guru yang miskin. Suatu saat guru-guru ini menyarankan dia ngaji Imam Malik. Imam Malik itu kaya raya. Itu babutnya Imam Malik kalau diinjek, itu mata kakinya tidak kelihatan, saking halusnya. Kalah, Indonesia lah kalah. Imam Malik itu gaya. Kalau ngaji di kursi tinggi terus pakai bukhur itu, pakai jubah Arab yang mahal. Pokoknya mewah kali Imam Malik. Terus dia mulai ini kiai kok kaya. Kemudian setelah beliau alim, tanya, saya harus ngaji siapa setelah ilmu jenengan habis kira-kira gitu. Kata Imam Malik, sudah, kamu tidak usah perlu ngaji saya, kamu sudah alim alama. Terus Imam Malik datang ke Baki. Zaman itu Baki itu semacam kayak rentalan ya, semacam Grab lah kalau dulu. Mana kafilah yang mau ke Irak? Ya sudah terus, oh kita mau ke Irak. Ini antar ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Itu dibiayai sama Imam Malik. Grabnya ya dibayarin, itu kafilahnya itu ya dibayarin. Imam Syafi'i disangoni surrotan min dhahabin. Jadi satu kepes uang dikasihkan. Itu pernah tak hitung semurah-murahnya itu sekitar 60 juta. Imam Syafi'i mulai mikir,
Kiai yang saya kritik lomo, sing kiai miskin tak puji gak pernah ngamal kan, tentu orang miskin gitu. Setelah datang ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau itu pakar usul fikih, muridnya Abu Hanifah. Beliau al-usuli, pakar usul fikih. Itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung emas, itu di ruang tamu. Uangnya miliaran, emasnya banyak. Dari kota ini dipindah ke kota ini, emas kalau ngitung di ruang tamu. Bukan di kamar, di ruang tamu. Imam Syafi'i tambah kaget. Imam Malik kayak gitu sudah soal malah ini kaya raya. Setelah Imam Syafi'i kelihatan kaget, digojlok sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani karena beliau senior. Atajabu min hadza, kamu aneh melihat ini? Iya. Kenapa? Ulama kok kaya raya. Terus kata Muhammad bin Hasan, ya sudah, uang ini tak kasihkan orang-orang fasik, binti gue demenan, gue nyabu, gue macam-macam. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Pun jenengan mawon sing sugih. Semenjak itu Imam Syafi'i rubah mindset. Jadi kalau kampus ini ingin akreditasi A, ingin mulia, ingin apa, kamu ridho kalau yang punya prestasi seperti itu adalah orang-orang fasik. Ridho enggak? Enggak kan? Maka didoakan ini. Nah itu namanya berpikir secara usuli. Kamu jangan hanya nuruti karena berpikir waroi terus kamu benci kekayaan. Enggak bisa seperti itu. Karena pangkat dan kekayaan ketika dikelola secara kesolehan maka akan menjadi energi positif yang luar biasa. Semenjak itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berhasil mendidik Imam Syafi'i. Sampai akhirnya keterusan Imam Syafi'i berpendapat kalau orang Islam bisa bikin rumah tingkat kok punya rumah reot itu haram. Akhirnya keterusan. Kalau bisa jadi bupati kok jadi ketua RT juga haram. Karena al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu luhur bukan bisa diluhurin. Sehingga rata-rata orang Syafi'iyah termasuk kiai-kiai Indonesia itu rata-rata ya agak-agak politikus. Ya agak-agak kedonyan, mungkin sebagian kedonyan tenan gitu. Karena gak ridho gitu loh. Kalau kesempatan itu dikuasai orang fasik kemudian menjadi kekuatan maksi. Coba kalau bupati itu orang yang fasik. Kemudian programnya supaya rakyat seneng semalaman dangdutan yang purno misalnya. Supaya rakyat seneng dibolehkan dugem, dibolehkan judi. Tapi kalau yang jabat orang soleh kan ada beberapa perda yang menolak penyakit apa? Masyarakat. Jadi kamu jangan melihat bahwa kepangkatan ini hanya sebagai alat korupsi, alat otoriter. Enggak. Asal kena orang soleh, maka ini menjadi energi kesolehan atau energi positif. Sebab itu ketika Allah muji para nabi yang soleh, diantaranya disifati apa? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata, terusannya wa atainahum mulkan azim. Dan Nabi Ibrahim dan keluarganya tak kasih kerajaan yang besar. Nah sekarang masih banyak orang yang cara pandang ngapain bikin Unisula yang megah, ngapain berambisi punya akreditasi A dan sebagainya. Menyoal seperti itu salah secara usul fikih. Karena secara usul fikih kesempatan yang baik tentu harus diperjuangkan oleh orang-orang yang soleh. Karena ini supaya jadi otoritas yang positif. Itu dulu ada latihannya. Jadi orang dulu itu gampang sekali ketika milih miskin ditanya, kenapa miskin? Saya ingin hisab saya ringan. Tapi ketika mereka kaya, yang soleh, supaya harta ini tidak dipakai orang yang nanti dipakai maksiat. Kita misalnya orang soleh mau pangkat, karena kita ada ridho, kepangkatan itu dipegang orang maksiat, kemudian menjadi energi maksiat. Begitu juga seterusnya. Maka ulama dulu itu rileks. Sampai Senawawi Al-Bantani itu nanti bisa dicek di tafsir. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Beliau muji-muji ulama. Kemudian ada seorang yang agak hasud mungkin. Tanya begini. Hebatnya ulama itu begini-begini. Terus ditanya, tapi kenapa kita sering melihat ulama ngantri proposal di rumahnya bupati kan? Sementara bupati nggak pernah datang ke ulama ngaji ihya. Jawabannya Imam Senawawi itu unik. Ya karena ulama itu tahu gunanya uang, sehingga nyari uang untuk pondok, untuk masjid. Sementara bupatinya tidak tahu gunanya ilmu, maka tidak pernah ngaji. Jadi ya ringan saja oleh. Jadi ya sudah seperti itu. Jadi kalau ada ulama kedonyan, anggap saja karena tahu gunanya uang.
Jadi kenapa ulama ngantri di kabupaten, bukan bupati ngantri di ulama? Jawabannya karena ulama tahu gunanya. Wah, sementara bupatinya nggak tahu gunanya ilmu. Ya, kira-kira gitu lah. Ada ustadz tidak ganteng, kesensem rondo cantik, karena tahu gunanya ustadz itu. Artinya tahu gunanya kalau saya nikah nanti punya anak jadi gus, kan dia kiai gitu. Tapi rondonya raro gunanya dia karena miskin gitu. Jadi ulama dulu itu rileks. Rileks, menafsirkan apa saja itu rileks, termasuk saat terpojok. Itu rileks. Karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Sehingga ciri utama wali itu apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak ada rasa takut. Niki nggih nguwatno imane jenengan kula kandhani nggih. Sekarang Nabi Adam sampai sekarang kira-kira sudah berapa ratus juta orang? Enggak kira-kira mulai Nabi Adam sampai sekarang. Sekarang penduduk dunia itu katanya 2 miliar. Sekarang Indonesia mun pinten? 200 juta nggih. Benar? 280 juta. Berarti penduduk dunia saat ini kabare sekitar 2 miliar. Terus anggapnya 2 miliar. Sama tak warai carane iman sing bener. Kan Allah itu yang mengendalikan sistemnya. Lho cara wong udah di pangeran. Cara kula ku aneh wujud yang sekarang. Kena kepen roh carane ayate pangeran sing spektakuler, tak warai nggih nganggo cara ulama nggih. Misalnya Nabi Adam dibikin. Terus Nabi Adam kawin mbek Hawa. Nggih, bareng kawin nglahirno Qabil Habil, terus sinten Labuda macam-macam, Iklima macam-macam. Kowe babam jenenge ora roh, tak terang to. Nabi Adam kan kawin mbek Hawa, terus dia anak golongan sinten? Labuda, Iklima, terus Qabil sinten? Habil macam-macam. Andai kan Anda ini sebagai pakar medis atau ilmuwan, lebih sulit mana gen 1 dikembangkan banyak tetap terkendali. Terus gene Adam Hawa pindah ning Qabil, Habil, Iklima, Labuda. Terus pindah-pindah tok Nabi Idris, Nabi Nuh. Sesuk tok pindah sampai saiki. Itu kan miliaran orang. Semuanya butuh hidup, semuanya butuh jantung, butuh paru-paru. Dan semua yang diciptakan Allah itu tidak tahu kenapa bisa bernafas ketika jantungnya berdetak piye carane. Sistem tubuh kita biar. Itu kan harus nunjukno kekuasaan Allah yang luar biasa. Dari 1 dijadikan banyak, tetap terkendali semua, punya kehidupan semua, punya sistem semua. Lah saiki wong kafir memprovokasi kita mau konyoal. Saiki dadi tanah kok urip neh carane piye? Mestine luwih angel pertunjukane pangeran sangka wong sitok didadekno miliatan tanpa sekurang apapun. Lho nggih to, mestinya kalau benda 1 sudah diambil itu kan kurang. Ini ndak, manusia itu sistemnya aneh. Nabi Adam kumpul Hawa, spermanya hilang misalnya. Tapi nanti ini jadi orang juga penuh. Ora kok zaman bapake paru-parune loro saiki tak kurangi sitok mergo dibagi mbek napa? Bapake. Engko rapat putune dikurangi meneh. Ndak, tambah banyak ya organnya tetap penuh. Lho mestine ini sudah jadi ayat betapa dikjayane Allah. Mulane bener Sayyidina Ali nak pas mlete. Jare Sayyidina Ali nak manjen wong alim manjen wajib mlete. Jare Sayyidina Ali janji mbek malaikat, umpama sok ben ning akhirat ku imanku gak tambah. Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Ku masyhur makalah Sayyidina Ali paling masyhur ning kitab ilmu hakikat. Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Mbok pangeran muka safa aku nganti buka pol ning akhirat, imanku gak tambah blas. Orang kejanggal, bagaimana mungkin isra swarga neraka imane gak tambah. Kalau orang-orang usul tahu, engkau neng akhirat pertunjukan apa saja yo paling banter ujung-ujungnya pameran pertunjukan kekuasaane Allah. Engkau neng donya saiki sing mbok roy yo pertunjukan kekuasaane Allah. Mare jare Abdul Qadir nak ngendikan a'umu fi bahri Jibril wa Mikail. Aku wis ngombe segarane Jibril be Mikail. Nak wong syariat nentang maksude ku piye? Ya nak cara wong usul nggih biasa mawon. Sampai saya kita bedai misalnya ini kisah nyata. Para malaikat itu kan tahu alam langit, di mana di sana ada hambaran zamrud, hambaran zabarjat, gedungnya emas, pagere emas, terus nopo jenis permadani ini keng nopo pokoknya kabeh emas, perak, mewah. Ujung-ujungnya kalau ditanyakan itu bukti apa? Kekuasaannya Allah. Terus aku gawe contoh nyamuk utawa semut. Hei malaikat Jibril, semut itu cuwili, neng jero iki ana jantunge, ana paru-parune, ya ana kumane. Malah meteng bareng. Lah metenge ya ana anake ya ana paru-parune, ya ana jantunge. Cuwili, kuwi gawene piye?
Mesti Jibril jawab aku ya ora iso. Sing iso namung Allah. Jadi kamane nak malaikat gawe contoh kekuasaane Allah lewat gemerlapnya ciptaan langit, kowe gawe contoh semut. Semut iku wis cilik, ya kawin iku alat kelamine sepira, ya meteng. Lah meteng terus anake iku organe sepira? Paham nggih? Lu cek de kuman terus kumane iku. Lu kumane ya kawin lho. Lah menen bener Sayyidina Ali lala opo ke delok langit bumi ujung-ujunge kesimpulane sitok. Wis disebut ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Allah sing gawe langit 7 lan gawe bumi. Ya tanazzalul amru bainahunna langit bumi turun sak urusane turun muk kesimpulane sitok. Li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Supaya nglahirno kesimpulan. Akhirnya Jibril mbek cocokan mbek Malik, misalnya Jibril cocokan mbek wali ning bumi kan ya padha. Langit gedene ngono kowe kon mbayangno iso gawe ya ora iso. Tapi Jibril misalnya mbok contoni, iki lho nyamuk, iki ya duwe bojo, duwe jantung, duwe paru-paru. Terus bolongane paru-parune sepiro, jantunge sepiro. Yo cek duwe anak ning jero, yo duwe kuman, kumane yo kawin, yo duwe anak. Paling jawab wis roh pokoke lho. Lah iku melane ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in. Kowe nak iman wis ngene iki ra kuwatir mati, ra kuwatir mlebu neraka. Wis biasa ae. Nek bener Sayyidina Ali lau kusyifal ghata mastatu yaqinan. Mbok aku sebenarnya muka safah imanku gak tambah pancet. Ini bukan keangkuhan, cara dekne malah aneh. Iman kok tambah terbelakang malah aneh. Lah mangsamu ning akhirat pangerane sapa kan sama, di akhirat pangerane nggih namung Allah Subhanahu. Nanti yang dipertontonkan di sana juga ayat kekuasaane Allah. Sekarang yang di sini juga sama kan ayat kekuasaane. Rumang samu nyamuk gak luwih seru timbang langit sapitu tapi padha angele, padha ra isane. Kowe ra iso muni seru langit. Mergo kowe gawe ra iso. Lha apa kowe iso gawe nyamuk? Ya itu disebut innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Mulane Allah ora tau isin gawe contoh nyamuk. Mergo manusa dicontokno langit ya muni ra iso, tapi nak sawangane nyamuk kok iso. Padahal padha wae. Ora iso. Lah iya, nak wong kafir ingkar manusa bar tangi saka kubur ra iso tangi mergo wis dadi lemah, kudine ya ingkar wong Adam iku gene muk sitok kok dadi wong sak donya. Ra tau mati. Berarti hakikate Adam mboten nate mati to. Pas dekne sapundhut digenti Qabil Habil lah buta sesuai digenti Ruhin. Ngene iki Ruhin meh mati, anak mesti Ruhin 4. Wis siap genteni. Lho jaga nyawa bersambung mulai Adam nganti saiki jumlahnya tambah banyak iku luwih angel ta luwih gampang? Mboten. Jaga kehidupan mulai Adam nganti saiki luwih angel ta luwih gampang? Lebih sulit kan harusnya. Wong kafir gak nganggep iku prestasine pangeran, gak kurang ajar kowe. Lho ade kan kita sudah iman itu prestasi yang luar biasa, aku sera jagal blas anane tangi sanga napa? Mulane kula nu yo aneh tenan, mulane tak anggap kafir wong aneh tenan. Wong bentuk nganti ngono kok ono wong bentuk nganti. Mulane pangeran Asduka ngendikan ulaika kal an'ami balhum adl iku ambek kebo apik kebo. Ulaika kal an'am kewan golongane kebo macam-macam. Tak contoh sapi koyo wis cerdas. Balhum adl malah luwih goblok timbang kebo. Kejare ini alasan ulama sing mufasir kebun nak diundang majikane cek moro berarti roh majikane ku sapa. Nek wong kafir wis ora roh blas. Ijek ape napa? Jadi paham ya, nak sampean kepengin berpikir nganggo carane ulama, kudune prestasi pangeran yang sekarang mengelola nyawa mulai Nabi Adam yang satu menjadi sekian miliar orang dan semuanya punya nyawa, punya kehidupan, itu prestasi sing luwih hebat, luwih spektakuler. Itu disebut Quran wa fi anfusikum afala sirun balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Mestine ndelok awakmu, ndelok sistem tubuh wis nambahi iman. Mana wong-wong alim mesti kekasih pangeran, somben niku digelar dikei mimbar. Ya Rasulullah ya Muhammad. Allah terus dukung kok kekasih diganggu innal ladzina yunaduna kami wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Wong sing ngundang-undang kowe Muhammad pas wayahe istirahat wong ra akal. Walau annahum sobaru hatta takhruja ilaihim lakana khairlah. Mesti ini mereka ngenteni ning masjid nganti Nabi
medal. Nah, Nabi medal berarti Nabi menganggarkan waktu untuk publik. Paham ya? Ya wes Nabi medal ning teras iki biasa aja, ku kan sahabat ketakok. Kadang Nabi ra ono sing takok lah ya guyu. Ku masyhur. Sahabat-sahabat sing rondo beling-beling dhisik. Iku Nabi seneng mau ora masjid do rumono. Bareng ono anak-anak iku dhisik rondo lonte beling. Liwat wae. Sahabat sing rondo beling-beling dhisik to. Ku rak mantan, kowe mantan Nabi mangguyu tok. Iku masyhur gitu. Dadi kaya ana sahabat sing mantan-mantan beling yo jenenge wong akeh, mantan kafir akeh, mantan anakku wayu. Bisa misalnya cocokane mbek sapa, aja berukin contone elek kan. Lha itu sahabat anak iku cek laris, duwe akeh. Sahabat itu tukang iktikaf tapi melarat. Bareng ketemu anak, ning Arab ku nek ana ngono ana gendirane, tanda nek dene gelem. Matur ya Rasulullah, niku mantan kula pun sugih. Janji turun Islam hijrah ke Madinah. Tapi syaratnya kula rapi. Terus masuk tempiye, nggih duwike geng jambae mengke saleh kula latih. Ono sahabat sing ya terus terang takon. Akhir ayat turun azaniyatu. Napa azani la yang iku illa zaniatan au musyrikah wa zaniyatu la yang ikuha illa zanin au musyrik wa hurrima dzalika 'alal Allah semutus Jibril kandhani Muhammad ra oleh wong mukmin saleh mau demi orientasi finansial ngerapi wong tukang. Kudu gitu. Kaulah tuh bergerak rapi mangkang, kaulah jabe nabi. Kali nabi roh kecil kan itu menggunakan. Jadi nabi gue yo masyhur gawe sahabat yang kelas-kelas menunggu orang sahabat yang Utsman, Umar Utsman itu zaman jahiliyah lahir atau zina, be ngono lahir atau zina. Makanya masyhur Sayyidina Utsman ngendikan fawa wa mazana itu fi jahiliyatin wala islamin. Aku zaman Islam yo ora tau zina, zaman kafir yo ora tau napa. Jadi jangan kira orang setiap kafir punya perilaku buruk, tidak juga. Banyak juga mereka yang ifah, tidak pernah apa. Itu mau orang Islam ngeritik Abu Jahal, muka tukang demenan. Abu Jahal itu orang paling bijak di Mekah sampai gelarnya Abdul Hakam. Fir'aun itu jadi bojo, Abu Lahab jadi bojo. Banyak orang yang anti zina, karena zina itu makruh untuk sebenarnya setiap orang itu tidak senang. Wong lanang sing normal kan ya rasa seneng di bojo lonte, wong kok anggere wong gelu. Mulanya Islam jaga ya agama fitrah. Mana agama fitrah ya? Ketika Islam menolak zina, sebetulnya setiap fitrah manusia juga menolak. Paham ya? Mulanya mbah-mbah Kanjeng Nabi, itu senajan to zaman itu dereng enten Nabi, tetap diantara ciri khasnya apa tarobus sifah hafalan yusibhum aruhun adami wa ila abihi wa ummihi. Taroku podo ninggal sapa mbah-mbah Nabi, termasuk secara umum suku Quraisy ninggal asifaha ing perzi. Nah, falam yusibhum mongko ora mekenani hum ing mbah-mbah Nabi apa aruhu eleke zi min adami wa ila abihi. Mane wong kafir Quraisy iku api-apike tradisi senajan to mereka kafir. Ketika Nabi mulai dakwah jadi nabi, itu orang kafir Muhammad itu aneh-aneh. Ketika Muhammad dianggap aneh-aneh, biasanya orang aneh-aneh itu pakai karepe. Mereka mendatangi ke Rasulullah, ya Muhammad, jika kamu aneh-aneh itu kepengen jadi sugih, jama'na laka malan. Kita urunan kita kayak duit, ben wong kowe paling Nah, kowe aneh-aneh itu kepengen rabi, redaksinya itu pas itu ya rabi, ora kok demenan, napa? Jika kamu aneh-aneh kepengen perempuan cantik, kita ini kita datangi orang tuanya perempuan itu, lalu kita nikahkan kamu dengan perempuan itu. Artinya apa? Suku Quraisy sudah anti zina. Sampai bayangno mau Nabi seneng wong wedok, kita akan bilang ke keluarganya untuk saya menikahkan dia sama. Artinya suku Quraisy itu menghormati sistem nikah. Paham ya? Loh itu zaman Nabi hanya ada di Nabi itu yang ngomong orang-orang kafir. Jika kamu aneh-aneh ingin uang, jama'na lakal malam. Kita kumpulkan uang untuk kamu. Fatakuna aksaro malam. Kamu orang paling kaya. Jika kamu aneh-aneh kepengen seneng perempuan, tak mintakan sama bapaknya. Zawwasna kafiyah. Kemudian kamu saya nikahkan. Itu menunjukkan suku Quraisy menghormati. Nih kau ora kok ngene. Sampai seneng itu iku. Tak bayari. Nang kelon iku enggak ada. Makanya suku Quraisy dipilih pangeran mergo di tradisi nikah, di tradisi napa? Paham ya? Jadi itu secara umum, makanya Allah milih Quraisy. Masyhur itu di riwayat-riwayat.
Allah memilih tradisi Bani Ismail lewat Kinanah lewat ini. Tradisi terbaik sing Bani Hashim, dan saya dipilih dari Bani Hashim. Terus tradisi suku Quraisy menawa lomo. Abu Lahab itu kafir, pamane Kanjeng Nabi. Pas Nabi lahir, wong ponakan lanang dibiayai. Kok ponakan? Niku suku napa? Jadi meskipun kaya ngono dewata kekafiran, peradabannya apik. Mane pangeran nyebut Abu Lahab itu dibojo, ora demenen saya wa mraatuhu hamma atau bojone Abu Lahab, ora kok demenane. Mergo ya tidak sisi kawin. Nah itu sampai ndelok sejarah Nyun Sewu kok mau sejarah ini si jeli-jelan bojo ora ono kawin wis seneng kumpul kebo. Wong Quraisy itu sederenge enten nabi pun zaman fatrah pun tradisinya napa? Nikah. Terutama babai Kanjeng Nabi. Mulane di antara sifatnya babai Nabi napa? Tarakus sifa hafalam yusibum aruhu min adami wa ila abi. Paham ya? Di wong kudu ngerti ngoten-ngoten niku ben ngerti betapa suku Quraisy itu baik dalam hal-hal seperti itu tuh. Abu Jahal riyen nggih jenenge Abdul Hakam. Cuma dene suwe-suwe sering musuhi Nabi disebut Abu Jahal. Tahu gelarnya kok Abdul Hakam. Perang Badar Kanjeng Nabi menang itu termasuk untuk barokah Abu Jahal. Abu Jahal badhe perang Badar niku duwe ya ta'allaku bi astaril Ka'bah nyekeli kiswah napa? Ka'bah. Dungane ngatur dirungokno mbek anak buahe. Ya Allah, besok saya perang dengan Muhammad. Fa ayyuna aqta'ulir rahim wa ja'ana bima la na'rif fa'ahin bil khadat. Siapa yang cara aturane jenengan salah paringi kalah. Jebule sisuke Abu Jahal mati. Mane terus sing melok donga iku. Sebenarnya salah bosku. Terus melok Kanjeng. Mergo dongane ngene iku. Akhirnya ayat turun intastaftihu faqad ja'akumul. Jika kamu cari tahu siapa yang benar, maka sekarang sudah kelihatan siapa yang benar. Delok ning asbab nuzul. Asbab nuzul itu Abu Jahal donga nyekeli Ka'bah, donga sing salah kalah. Jebule sing ngamini ku ngerti. Jebule Abu Jahal kalah. Kok Islam? Takoki, kok Islam? Niku jare bos kula sing salah niku. Berarti ini piambak. Artinya Abu Jahal religius. Donga ning ngarepe. Ibu mulane iki kudu terus mulane ya seperti lengi-lengi terus. Kanjeng Nabi itu dibilahkan wong zaman fatrah, wong wis tradisi apa tarakus sifa hafalan musukum aruhu min adami wa ila abi wa saratun saron nurun nubuwati fi asari ibrahimul ya wa badru fi jabi jati abdul muttalibi wa bihi abdi. Jadi saratun saron nurun nubuwah. Kemudian nurun nubuwah ini berjalan terus menerus. Saro itu berjalan dari rahim-rahim sing zakiyah, rahim-rahim yang bersih, dari tulang-tulang sumsum yang bersih. Oh, jadi kudu ngerti ngono. Jadi, tapi sahabat sebagian sing aradilun nas yo tahu demenan macam-macam dhisik-dhisik. Mulane terus guyonan. Iku mantan, ora mantan. Yo suwe bareng, tapi iku ora sing sahabat jenis iku. Paham ya? Iku nabi-nabi reng mung wujud tok. Tapi setelah nabi di masjid. Lalu kalau suwon wong kudu etika, wong kiai semulang rong jam. Berjik di soan. Kena kulon buatan ngarang, buatan masalah. Cuma ini kan menyangkut etika. Kalau kiai mulang 2 jam, artinya memberikan waktu ke publik sudah 2. Bagus. Itu sana ayat walau annakum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana. Tentu itu nabi ya, tapi kan secara umum ulama itu warasatul anbiya. Bu ya diperlakukan ya tidak sehormat sama nabi tentu ya, tapi ya minimal itu jangan diganggu. Karena ulama sudah menganggarkan waktu untuk publik. Itu roh. Warajulun nan wong lanang lahu kang tetep putih rajul qalbun utayati tapi bila lisane pelantam saat terusin wana warab wasyuk mal kalam. Fahadha mungkotaiki. Fahadha mungkotaiki iku rajul sing duwe qalbun salim tapi ape ngomong tercekat merasa dirinya sendiri banyak salah. Iku wali Allah, iku waline pangeran. Mahfudun terkenjogo fi sitrillahi taala ing dalam tubuhe Allah taala.
Jadi wali tapi dijaga be Allah ben rapati konangan. Fal khairu mongko te kaapian kulal khairi kelan banget apiane iku indahu ana ing sandinge rajul iki. Apik tenan ya wong iku. Faduna kamu kok ngalapo sira wa mukhalata tahulan nyampuri wong iku. Wa khidmatahu lan ngitmai wong iku. Sabtu Qadir yo aneh. Waline jare mastur kon ngancani wong roh wae ora kok ngancani. Kan jare Sabtu Qadir bantah ngono. Lah mulane wali sik ben roh. Wali. Kalam ra wali akhire karo. Kaya khibah mongko seneng ka ing sira sapa Allah taala sapa Allah taala. Bon niku termasuk wong apik. Tapi paling apik sing gurine. Itu tadi kan orang baik tapi tercekat gak iso ngomong kebaikan. Mergo ngrasa awake dhewe jek salah, iku ya wali. Sing wali papan atas ya sing gurine iki. Wa rajulun namung lanang ta'alama kan belajar sapa rajul. Bar belajar ngrasa bener wa alama lan mulang sapa rajul. Wa amila lan nglakoni sapa rajul bi imihi kelan ilmune rajul. Ya belajar ya mulang terus ya iso nglakoni. La wa te rajul iki al alimu billah iku wong sing ngerti Allah wa ayati lan ayat-ayate. Misalnya wong iku sedurunge mulang kudu belajar. Mau belajar bariku diulang terus iso nglakoni. Iso nglakoni misalnya ngeten. Kula mulang tentang ayat-ayate Allah. Ya terus seneng tenan nerangno ayat-ayate Allah. Mergo mromosekno agamane iku wali tenan, wali papan atas. Lah iku istaudaa maringi titipan, maksudnya maringi sapa Allah. Qalbu ing atine rajul. Goro iba ilmihi ing ilmu-ilmu sing aneh. Goro iba ilmu sing aneh sing disimpen Allah. Wasar rohalan jebarno sapa Allah sadrohu ing dadane rajul li qabulil ulumi krana nampa ilmu. Iki paling disenengi Kanjeng Nabi mergo ana sinaune ya ana mulange. Nek sinau tok pinter dhewe kan egois. Mulang tok ra sinau sing mulang napa? Paham nggih? Paham nggih? Terus dekne iso nglakoni. Misalnya seneng pangeran ya asik tenan mbek pangeran baladina amanu asaddu hubbal. Contoh paling gampang ya ten ya. Semua yang di sini atau siapa saja yang pernah ngaji saya tentu ngerti kalimat la ilaha illallah itu apa. Iku kalimatul haqqin aliha nahya wa aliha namut. Temriki wa aliha napa wabiyah. Wa aliha. Kulo bingung. Nak ijazah kula saking Mbah Mun, biasane nak teng daerah mriku wabiyah, tapi nak teng daerah-daerah liya nggih wa aliha nahya wa aliha namut wa aliha nubas. Tapi sebagian riwayat itu wabiyah nubas. Kita ayo nak bener wabiyah nubas, tapi yang bodoh api. Wong kowe bedane ala beja ya roh. Untuk penak roh iku. Cuma masalahnya nak wong awam sekali apalane iku digenti iku ora gelem. Wong apale. Jadi repot ngandani wong awam ya repot. Jadi ngeten lho. Tak didono contoh betapa pentingnya belajar. Kulo nu sering mulang, terutama ambek wong mati-mati sing meh mati utawa bar mati. Nah, nglepas jalan. Niku rungono tenan. Habib Abdul Haddad wis ngalim-ngalime Habib sampai gelar Qutbul Irsyad. Qutbul Irsyad Pak. Tapi ora ana wong alim kok ora duwe utang jasa ambek wong alim kok blek. Lha iku beliau itu paling seneng mbek kitab jenis Zadul Ma'ad. Kulo gadah kitab karangane Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim itu ulama sing dikagumi Said Abdul Haddad. Said Abdul Haddad itu masyarape itu nomor 1 Umar Al-Atas. Jadi guru beliau itu jenis Umar Al-Atas. Nah ning bab fakih pegangan kitab beliau itu An-Masra'ur Rawi. Kulo ge gadah kitab namanya Masra'ur Rawi. Terus tapi kalau kitabnya orang ajam non sayyid yang disenengi beliau karangan Ibnu Qayyim nopo? Ajus. Bukan jos tenan Ibnu Qayyim aja. Kalau contohno ben kowe nak mumpatan dari ilmu ben waras men. Tak tangekno sama turun. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika nerangno kalimat tauhid. Monggo nate ngisi acara pengajian sing teko swidak iku kiai kabeh. Iso metu kitab kabeh. Niku wae kagum. Jadi ngeten iki pentingnya belajar. Ibnu Qayyim promosi ngeten, ngendikan ngeten. La ilaha illallah kalimatun bu'isa bihal anbiya wa li ajliha khuliqatil jannatu wan nar wa li ajliha aujabahu al-jannah. Pokoknya beliau promosi. Kowe roh hikmah la ilaha illallah.
La ilaha illallah itu satu kalimat sing nabi diutus dadi nabi yo mergo mromosekno la ilaha illallah. Saiki neraka digawe iku jerone, iku mau anggar. Neraka iku digawe iku jero banget. Nganti umpama barang diceblokno, iku ngenteni tok ngisor ngenteni 70. Aku ngentekno bego piro. Lah iku yo digawe pangeran kanggo wong sing nolak la ilaha illallah. Swarga iku bintang piro? Udah dari ini ayo cari kan bro, kita pulang. Lah kowe bokek loro wae ning hotel gak kelar bro. Wong kula keriting kabeh. Sembrono. Kulo nu wingi takok kiai daerah kulo. Bisa dari ku piro tas? Dari loro. Aku takok kancaku kok 70. Mlangan saiki bingung bener kan opo wong. Nah, Mustafa bro di sini. Pulang gitu, piro ya? Piro. Gak perlu mukmin, wis warga piro gitu. Gak umumnya kayak gini nak promosi bro. Kita ngono dong. Iku gue ganti bojo sing elek apa nambahin? Nambahin. Dari bojo diganti ini. Diganti ra ini jadi hari. Mau nana roh malah. Lah iku Ibnu Qayyim nerangno tak baleni malih yo. Neraka kaya ngono jerone, nganti Allah gawe akorib, gawe kala jengking ula. Iku yo kanggo sing nolak. Lah swarga digawe mewahe kaya ngono kanggo sing nampa. Dadi akhire lah berhubung ana swarga neraka ana pelatihan. Akhire Allah gawe bumi, gawe dunya, nggo pelatihan. Sapa sing nampa? Akhire nggo nglatih iku Allah ngutus nabi. Jadi Allah ngutus nabi demi la ilaha illallah, neraka digawe ya kanggo sing nolak la ilaha illallah. Swarga digawe ya kanggo sing nampa. Intine la ilaha illallah kuncine donya akhir. Lho ngono kok mbok lafadzno mbek turu. Artine ngeten, beda enggak wong sing merofakno la ilaha illallah sinau sik kados kula. Ambek wong terus ora tau sinau mau dehem tok ning majelis la ilaha illallah ngantuk. Beda gak jawab. Beda sing sinau tenan iso tenan betapa kalimatnya spesial. Nganti Allah gawe swarga ngono mewah ya kanggo sing nampa. Gawe neraka koyo ngono ngerine kanggo sing nolak. Karena Allah iku ngerverso nak sunnatullah buta proses gawe donya. Wong dikei kesempatan berumur. Tapi wong cek iso hujah. Lah jenengan ra ngutus pelatih kula kan iso diutus ta pelatih rupane. Nah nabi kapundhut digentilah oleh ulama. Nah saiki misale ulama dhewe gak mromosakno la ilaha tapi mromosakno sugih iku penting. Nek ora sugih ora ono wong ngandel. Iku ora kudu lama, lonela yo ngerti nek sugih iku penting, Mbah, ora usah ulama. Maling yo ngerti nek sugih iku penting. Badan narkoba yo ngerti nek sugih iku. Ulama yang melok ngomong. Iku ulama itu ngomong pentingnya tahajud, pentingnya mikir, itu lonte raro. Ulama kok melok ngomong, mulai kalau ingin ngaji nang Bojonegoro, ono kiai kok ngomong duit itu penting. Lonte nganti jadi lonte, demi duit, berkorong nak duit itu. Copet nganti copet, berkorong ngerti nak duit itu. Lah kiai kita foto-foto si melok-melok ngomong duit. Mau ngaji kitab tak foto ilmu deh kok podo copet ngono ae perkara nih ngerti nak duwe. Tapi aku sing ngomong jaman. Berkon terus ke dalem nyata. Aku ora rasane ora di duwe kula ora. Ya wis ngono ya tajribah napa. Mulane Imam Syafi'i nyifati ulama iku ngene kula jek apal agamane. Fasihan idza maka nabi dzikri rabbih wa fi ma siwahu fil warakana ajama. Imam Syafi'i nani tene nek ben wong alim cirine sito. Nak nyifati Allah terus fasih. Nyaman dicipta Allah, cerita Quran ku nyaman. Tapi nak ngomong liyane sing terkait Allah iku ajama, rapat iso. Sehingga akeh wong walian ngomong duit fasih, ngomong penting kenal pejabat, relasi, mitra, puasa. Bareng ngomong sifatnya Allah Asmaul Husna ora apa. Mun seneng Allah kok sifatnya Allah. Tapi struktur namanya partai, tokoh, ketua umumnya sampai sekretarisnya apa? Partai liya ya apa? Ketuane Nasdem iki, sekretaris iki, ketua Golkar iki, sing anyar iki. Lho bareng Asmaul Husna dipedheki. Wah, awas sih bahaya. Mana soal Husna apa paling gak takoki pangeran. Roh ketua Nasdem besok iki, ketua Golkar besok.
Sekretaris boten. Enak takok. Aku ngerti aku, ngertos pangeran. Engko wahyu sapa Jibril. Sing nyapu-nyapu Israil ngertos kula wingi banyak. Terus kowe apa alam nganti 10 sing struktur ning gone aras. Bareng donya mak apa loro siape. Bareng takok iku Abdul Qadir sapa apa. Ketua Taslim apa? Sekretaris apa? Budal apa? Takoki pangeran. Sing bagi rezeki sapa? Israil. Ora oleh dari Imam Syafi'i berarti kira ulama. Dari Imam Syafi'i titenane anggere wong kok fasih ngomong tentang Allah berarti ulama. Pas ngomong dunya pelo ajam ku pelo rapati roh. Jurut fasih kan ila maka nabi rabbi wa fi ma siwa fil warakana ajam. Lan ciri utama ulama ngendikan pangeran yo HP semua. Itu Kanjeng Nabi tak ceritane Kanjeng Nabi wah jos tenan Nabi tenan. Sahabat itu ya orang kacau, tapi kacau sahabat itu apa? Nabi nak sifati pangeran. Tadi Nabi kan tiga mimbar, ambek Bani Najjar. Iku nak nyifati pangeran goyang-goyang ini, nganti mimbar itu melok obah. Nabi kan orang Arab kan gede. Sahabat yang Arab udah mikir, gerupok. Masyur, zaman dulu nih gue riwayat Ibnu Majah. Hatta kulna asakitun huwa bi Rasulillah. Itu terus norupok. Mergo Nabi nyifati masyur. Nabi nyifati pangeran itu sok ben kiamat bumi sing sakmono gedene iki cara pangeran Al-Aziz Al-Aziz dispel semua sak menit tok wadu'atil ardu Al-Aziz was samawat Al-Aziz wal ma Al-Aziz wal arsy Al-Aziz kudu nyifati bumi sakmono gedene mek pangeran putih baru kok diperkes Nabi oleh ngepresekno nganti mimbare bergoyang sampai sahabat seneng arep-arep mulai do mundur rumpuk kena. Artinya Nabi itu nak nerangno pangeran asik happy. Bareng kita kok ibu pinter kowe cuma tok. Antum a'lamu bi umuri. Iku ora kiai investasi. Investasi kakean fase. Bareng keuangannya lapor niki nembe rugi ya. Kuwi kok ngadi rugi. Niku jare-jarean kodok-kodok. Ora iso. Ya iku ono ngono. Wah, iku cara Imam Syafi'i dibis larani oleh dia. Cara Imam Syafi'i kena apa? Dibis. Tapi zaman akhir mulai ku rapopo. Mane jika kate kiai iku kan. Mane kula nu percaya tenan nambali maksum wong alim, bangun wong alim. Bapak kula yo wong alim. Itu orang-orang nak mulang do asik. Mergo mulang nyifati pangeran, nyifati ilmu-ilmune. Lho kula menangi wali-wali top. Kula nggih menangi Pak Hamid Rasulullah. Oh nek nyifati pangeran ya wasik. Bareng tak urusan dunya. Yai, saya ini kula nderek partai nopo. Mboten bareng dunya rapati roh. Wis sak kono-kono. Mun akhirnya terkenal kiai di Golkar yo mareki, partai opo e mareki. Perlu wis ngerti orang arah tenanan urusan dunya. Ya. Mbah Hamid itu tadi disewani wong Golkar. Golkar saya. Nggih. Maksudnya boge saya cara jenengan. Mono patennya semua, kalau paten nggih saya. Akhirnya kabeh mencatat nama beliau bertakon. Paling padahal beliau muni nggih saya cara jenengan. Tapi ngomong wes cara bae. Tapi nak mbok takoki hukume pangeran. Fase. Mane gampang ngetes wong alim. Jadi sampai zaman akhir wis masyaallah. Just rasa gedeng, ini pangeran desain zaman akhir sendiri. Jadi sesuai rencana Tuhan. Ini ya sesuai. Tapi banyak parah ya, mulai dilatih. Ini fakir.